Pujian kepada Tuhan, ku mau cinta Yesus selamanya. Kita sebagai anak-anak sekolah minggu tetap mencintai Yesus selama-lamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari adik-adik semuanya kita bernyanyi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, kita tetap mencintai Yesus meski situasi kita saat ini adalah situasi di mana kita tidak bisa bertemu, tetapi kita bersyukur boleh memuji Tuhan bersama-sama secara online, secara live streaming. Mari kita bersungguh-sungguh memuji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Hidupku. Sekali lagi, ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Oke, adik-adik, mari kita berdoa. KG akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk sore malam hari ini kami boleh bertemu kembali dengan teman-teman, adik-adik sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, Bapak dan Mama di rumah. Dan saat ini kami siap untuk terus memuji Tuhan dan mendengarkan cerita. Berkatilah kami semua agar kami tetap cinta Yesus selama-lamanya. Berkati ibadah kami ini, biarlah kami boleh terus setia untuk menyembah Engkau selama ada waktu kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Haleluya. Amin. Baik adik-adik semuanya, pada hari ini kita secara khusus akan bernyanyi bersama-sama dengan banyak teman-teman. Teman-teman sudah bersiap untuk memimpin kita bernyanyi. Untuk itu, mari kita ikuti ya. Silakan adik-adik lihat dan dengarkan di layar dan mengikuti teman-teman kita bernyanyi. Hari ini yang pertama bernyanyi untuk kita bersama-sama memuji Tuhan adalah Reren dan Ramel. Mari adik-adik kita mendengarkan dan ikut bersama Rere dan Ramel untuk memuji Tuhan. Hai teman-teman, nama saya Reren. Nama saya Ramel. Dan kami akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Aku dan Sesi Rumahku. Bersatu dalam kasih, bersama melayani, dan saling mengampuni
biasa, puji Tuhan, lagu dari Reren dan Ramel sangat luar biasa. Kita sangat diberkati, kita dan seisi rumah kita setia melayani Tuhan seumur hidup kita. Amin adik-adik, tepuk tangan ya. Oke. Dan selanjutnya kita akan bernyanyi dan teman kita Yabes akan memimpin kita bernyanyi bersama-sama. Adik-adik, mari kita bernyanyi bersama dengan Yabes. Shalom. Shalom. Ya, saya senang jadi anak Tuhan. Jadi kenangan malam impian cintaku memakan dalam. Ya, saya senang jadi anak Tuhan. Dari kenangan dari kembali cintaku semakin dalam. Oke, tepuk tangan. Happy ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Terima kasih ya B sudah bernyanyi dan memuliakan Tuhan. Hore. Adik-adik, kita masih banyak teman-teman yang akan bernyanyi dan kita boleh ikut mereka ya. Sekarang ada teman kita Kayla dan kakak adiknya. Mari kita bernyanyi bersama Kayla dan teman-teman. Tidak dapat terucap lewat kata betapa besarnya kasih Tuhan Yesus. Tidak berubah sampai selama-lamanya. Mata lembutnya selalu pedulikan. Ia mengajarkan cinta kasih. Ia sediakan masa depan. Yesus nomor satu di dunia. Aku pun jadi nomor satu di dunia. Yesus nomor satu di dunia. Kamu pun jadi nomor satu di dunia. Hore, puji Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi untuk Kayla dan teman-teman. Ya, luar biasa ya, mereka bernyanyi di kebun. Nah, adik-adik, di mana saja kita berada, kita terus memuji Tuhan. Apakah di kebun, apakah di rumah, di tempat di mana kita bisa bernyanyi, maka kita bernyanyi memuji Tuhan. Anak sekolah Minggu Immanuel, keren. Haleluya. Sekarang adik-adik masih banyak teman-teman yang akan bernyanyi. Rindu ya dengan teman-teman. Untuk itu mari kita bersama bernyanyi lagi dengan teman kita Graciela Natasha. Ayo teman-teman, kita menyambut teman kita Graciela. Iya, happy ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Iya, happy ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Hore, puji Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Graciela Natasha yang sudah memuji Tuhan. Wah, keren ya.
Dia teman kita Graciela bernyanyi di rumah, luar biasa sekali. Adik-adik, dan ada satu teman kita lagi dari kelas kecil. Mau tahu siapa dia? Ya, dia akan bernyanyi juga bersama dengan kita pada malam hari ini. Mari kita menyambut teman kita, Ica. Tepuk tangan dong, semangatin Ica ya. Oke. Jauhan terbilang jauh, terlibat gairah bagiku. Apalagi yang nyanyinya Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang, selamat ulang, selamat ulang tahun. Oh, puji Tuhan untuk adik kita Ica, luar biasa. Terima kasih ya Ica sudah bernyanyi sekaligus menyampaikan selamat ulang tahun untuk teman-teman yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini. Terima kasih sekali lagi Ica. Dan kepada teman-teman yang berulang tahun kami mengucapkan selamat ulang tahun. Wah, banyak ya teman-teman yang sudah bernyanyi dan wah kita bergembira sekali. Kita bersyukur punya Tuhan Yesus dan Dia senang dengan puji-pujian kita. Nah adik-adik, nanti kita ada ayat hafalannya. Ayat hafalan minggu lalu di dalam Kejadian pasal 12 ayat 2. Dan nanti ada banyak juga teman-teman yang akan menghafalkan. Dan mereka sudah hafalkan pastinya. Dan kita akan dengarkan mereka. Nanti juga setelah cerita, ada ayat hafalan untuk dihafal dalam minggu ini dan kita hafalkan di minggu depan. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Dan hari ini, di malam ini, guru sekolah minggu kita, Ibu Kirolina, akan bercerita kepada kita. Adik-adik, mari bersiap diri. Sekali lagi adik-adik tenang, adik-adik fokus dan dengarkan dengan baik supaya dapat mengerti cerita yang disampaikan. Mari adik-adik kita siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita Alkitab. Hai adik-adik, hai guru-guru sekolah minggu, salam. Kita bersyukur hari ini boleh berjumpa walau lewat media sosial. Kita boleh mendengar puji-pujian yang dinyanyikan teman-teman kita. Kita boleh mendengar cerita firman Tuhan dengan acara yang telah disusun oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Terima kasih kakak-kakak guru sekolah minggu. Adik-adik, hari ini kita mau mendengar cerita tentang Daniel di Istana Babel. Nah, adik-adik duduk dengan manis, mendengar dengan baik ya. Namun sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau siapkan hati telinga kami untuk mendengar apa yang ingin Tuhan sampaikan lewat cerita firman-Mu kepada kami. Berikan kami hati untuk mengerti. Berkatilah kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik kita akan mendengarkan cerita Daniel di Istana Babel. Daniel di Istana Babel. Pada waktu itu, Nebukadnezar adalah Raja Babel. Suatu hari, ia meminta pegawainya untuk memilih beberapa orang Israel yang ditawan di dalam penjara. Mereka harus yang cakap, pintar, dan sehat. Mereka akan diminta bekerja di istana raja. Untuk itu, mereka akan diajar tulisan dan bahasa Babel. Setiap hari, mereka diberi makanan dan anggur raja. Setelah 3 tahun belajar, mereka akan diminta untuk datang dan bekerja untuk raja. Di antara orang-orang yang dipilih itu, terdapat Daniel, Hananya, Misael,
dan Azaria. Mereka semua berasal dari Yehuda. Kepala istana Aspenas memberi nama baru kepada mereka, yaitu Belteshazzar, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel memutuskan untuk tidak memakan makanan yang dilarang Tuhan. Ia meminta Aspenas untuk menolongnya. Aspenas baik kepada Daniel, tapi dia sangat takut kepada raja. Jadi ia berkata kepada Daniel, Raja telah memberi kalian makanan dan anggur. Jika kalian tidak mau memakannya, dan kalian menjadi kurang sehat dari pemuda yang lain, maka raja akan menyalahkan saya. Tapi Daniel berkata, cobalah selama 10 hari, beri kami sayur dan air untuk diminum. Lalu bandingkan kami dengan pemuda lain yang memakan makanan raja. Setelah 10 hari, mereka terlihat lebih sehat dan kuat dari yang lainnya. Raja sangat senang kepada mereka, sehingga mereka boleh bekerja dan tinggal di istana raja. Wow, luar biasa adik-adik. Daniel dan teman-temannya lolos audisi. Mereka diterima bekerja dan tinggal di istana Babel. Adik-adik tahu enggak, apa syarat untuk bekerja di istana Babel? Syaratnya adalah harus cerdas, harus pintar, dan sehat. Daniel dan kawan-kawannya dididik selama 3 tahun di istana Babel, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Makanan mereka juga dijaga, supaya sehat, supaya kuat, supaya cerdas, dan pintar. Mereka diberi makanan yang biasa dimakan oleh raja. Tetapi Daniel dan kawan-kawannya memutuskan untuk tidak memakan makanan yang biasa dimakan raja. Hanya mereka meminta makanan sayuran dan air untuk diminum. Mengapa demikian adik-adik? Karena mungkin saja daging binatang yang disediakan itu dari binatang yang najis, yang dilarang Tuhan. Atau mungkin makanan itu sebelumnya dipersembahkan kepada para dewa Babel. Karena bangsa Babel menyembah para dewa. Bagaimana dengan Daniel dan kawan-kawannya? Apakah mereka sakit? Apakah mereka tidak cerdas? Apakah mereka tidak pintar? Karena tidak makan makanan yang biasa dimakan oleh raja? Adik-adik tentu tidak. Karena Alkitab mencatat bahwa ketika mereka diuji oleh raja, pengertian mereka ditanyakan raja kepada mereka. Didapati raja bahwa Daniel dan kawan-kawannya 10 kali lebih cerdas dari semua orang berilmu di seluruh kerajaan Babel. Wow, tidak anak-anak? Tentulah wow. Ayo kita katakan wow. Wow. Mari adik-adik, kita patuh atau setia pada perintah yang benar, sebagaimana yang diajarkan firman Tuhan dan juga yang diajarkan melalui orang tua adik-adik. Daniel dan kawan-kawannya menunjukkan sikap yang tidak mau kompromi dengan hal yang salah. Nah, adik-adik, hal yang penting yang dapat dipelajari dari kisah Daniel dan kawan-kawannya adalah keberanian mereka untuk berbeda dari dunia sekitar mereka. Pengetahuan mereka akan firman Tuhan bukan saja membuat mereka berani menentukan sikap yang benar, namun memberikan mereka punya harapan bahwa Tuhan pasti menolong mereka untuk tetap setia pada firman-Nya. Nah, adik-adik, apa rahasia keberhasilan Daniel dan kawan-kawannya sehingga mereka bisa bekerja di istana Babel?
Rahasianya adalah yang pertama, Daniel mengutamakan Tuhan. Adik-adik, kita harus mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Misalnya, dikala kita bangun tidur, kita tidak boleh langsung makan atau langsung pergi mandi. Tetapi yang pertama kita harus berdoa, mendahulukan Tuhan. Kemudian yang kedua, rahasia yang kedua, yaitu Daniel dan kawan-kawannya tekun dan rajin. Adik-adik, kita harus tekun dalam belajar. Rajin belajar. Belajar dengan sungguh-sungguh supaya kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada kita. Kita dapat menjawab ujian yang diberikan kepada kita. Kemudian kita melihat hasil daripada ketekunan Daniel dan kawan-kawannya. Mereka lolos audisi, mereka diterima di istana raja dan tinggal di istana raja. Itu hasil daripada ketekunan dan kerajinan mereka. Yang ketiga, rahasia yang ketiga, yaitu tidak mau kompromi dengan hal-hal yang salah. Mereka tidak mau kompromi dengan hal-hal yang salah. Adik-adik kita juga tidak boleh kompromi dengan hal-hal yang salah. Misalnya, teman kita mengajak kita untuk melakukan hal yang buruk. Kita harus berani untuk menolaknya. Kita tidak boleh ikut-ikutan yang salah. Itulah ketiga rahasia mengapa mereka, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego bisa berhasil dan bekerja di istana raja. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita pada hari ini terdapat di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, yang berbunyi demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Adik-adik juga hafalkan ayat firman Tuhan ini di rumah. Nah, adik-adik, demikianlah hal yang penting yang dapat kita pelajari dari kisah Daniel. Tetaplah bahagia, tetaplah semangat, agar berguna, agar selalu sehat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bersyukur dengan bertepuk tangan. Ya, kita sudah mendengarkan tadi cerita Alkitab tentang Daniel dan teman-temannya. Dan adik-adik tadi sudah mendengarkan ayat hafalan untuk minggu depan, yaitu di dalam Roma 12 ayat 2. Kak Gea akan bacakannya, dan adik-adik silakan ingat ditulis alamatnya, yaitu Roma pasal 12 ayat 2. Berbunyi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Adik-adik menghafal, minta Bapak dan Mama merekam dan kirim ke guru-guru sekolah minggu atau di WA grup gereja kita. Nah, adik-adik, minggu lalu kita sudah ada ayat hafalan dan tentu sudah menghafalnya ya. Masih ingat di mana? Itu ada di dalam Kejadian pasal 12 ayat 2. Dan mari kita
menghafalkannya bersama dengan teman-teman kita. Ayo kita bersiap menghafal ayat Kejadian 12 ayat 2. Kejadian pasal 12 ayat 2 berbunyi demikian. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Pasal 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Teman-teman, saya akan membacakan firman Tuhan yang terdapat pada Kejadian pasal 12 ayat 2 yang berbunyi demikian. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Kiranya firman Tuhan ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Kejadian pasal 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Halo teman-teman, aku akan menghafal ayat yang terdapat di Kejadian pasal 12 ayat 2 berbunyi demikian. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Kiranya firman Tuhan ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Bye-bye. Wah, tepuk tangan untuk teman-teman kita. Minggu depan Kak Gia tunggu ya teman-teman yang hafal dan dikirim rekamannya ke Bang Gia. Oke, adik-adik, masih ada 2 pujian yang teman-teman kita persembahkan sebelum kita berpisah. Mari kita mendengarkan pujian kepada Tuhan oleh teman kita Joyce. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Rohmu yang hidup penuhi mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu.
Dua teman kita yang tadi bernyanyi adalah Joyce dan Kayla. Mereka bernyanyi di alam terbuka di kebun. Adik-adik di mana saja berada terus memuji Tuhan. Nah, adik-adik, tak terasa sudah setengah jam kita beribadah sekolah minggu. Dan sebentar kita akan berpisah. Adik-adik, kita akan terus pelayanan sekolah minggu setiap minggu malam pada jam 7. Adik-adik, bersiap dan bersedialah setiap minggu malam. Dan jangan lupa untuk menghafal ayat. Dan sepanjang minggu ini ingatlah cerita Alkitab. Adik-adik, boleh enggak kami guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak meminta adik-adik di rumah bernyanyi, membaca Alkitab dan hafal ayat. Dan minta Bapak Mama kalau boleh direkam dan kirim ke WA Kak Gea, di WA gereja atau sama kakak-kakak guru sekolah minggu yang lain ya. Kami sangat senang sekali dan teman-teman semuanya pasti diberkati. Adik-adik, kita tidak tahu sampai kapan waktu ini akan seperti ini, tetapi kita harus tetap bersemangat. Untuk itu, pesan Kak Gea dan kakak-kakak guru sekolah minggu, setiap waktu adik-adik berdoa, berdoalah supaya waktu ini boleh cepat berlalu kalau Tuhan menghendaki. Dan berdoa supaya kita sehat, tetap kuat, dan tetap setia, dan mencintai Tuhan Yesus. Kita doakan juga orang tua kita, mendoakan juga teman-teman kita di mana saja berada. Adik-adik, baiklah, mari kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada malam hari ini. Dan Kak Gea sekali lagi akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sangat gembira sekali boleh bertemu dengan teman-teman sekolah minggu di rumah, di depan televisi. Terima kasih. Kami juga bersyukur boleh mendengarkan cerita tentang Daniel dan teman-teman. Mereka luar biasa. Mereka taat kepada Tuhan dan mereka melakukan hal yang berkenan kepadamu. Dan mereka menjadi anak-anak muda yang luar biasa. Dan tolong kami juga untuk dapat seperti mereka melakukan yang Engkau kehendaki. Tuhan Yesus, waktu ini kami tidak tahu kapan akan berlalu, tapi yang kami tahu apapun keadaannya Tuhan Yesus tetap baik. Jadi kami tidak ragu dengan situasi ini. Kami doakan Mama Bapa berkati mereka, teman-teman kami berkati mereka. Berkati juga guru-guru sekolah minggu kami, berkati juga Bapak Gembala dan hamba-hamba Tuhan di gereja kami, supaya boleh terus melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati bangsa kami, berkatilah dunia ini, berbelas kasihanlah kepada kami. Kami bersyukur dan kami selesai dari ibadah sekolah minggu ini. Kami meminta berkat dari Tuhan Yesus. Berkatilah kami dengan kekuatan kesehatan dan dengan iman pengharapan yang teguh dalam Yesus Kristus. Roh Kudus sertai kami dalam sepanjang minggu ini. Di dalam nama Yesus kami mengakhiri ibadah sekolah minggu anak-anak Immanuel. Haleluya. Sama-sama boleh katakan amin. Oke, beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih adik-adik, dan pada akhirnya sampai jumpa minggu depan. Shalom. Hai teman-teman, nama saya Reren. Nama saya Rane. Shalom. Tidak dapat Iya. Happy yeah. Aku jauhan happy. bukan dengan barang Rohmu